Dalam bab kecakapan utama sebab optimisme, motivator utama dalam buku Emotional Intelligence, Daniel Goleman membahas tentang bagaimana optimisme sangat penting sebagai pendorong utama dalam keberhasilan seseorang. Orang-orang Amerika yang giat mengikuti perkembangan olahraga renang menaruh harapan besar pada Matt Biondi, seorang anggota tim Olimpiade Amerika Serikat tahun 1988. Beberapa komentator olahraga menyanjung-nyanjung Biondi sebagai calon yang menandingi keberhasilan Mark Spitz pada tahun 1972 untuk merebut 7 medali emas. Tetapi Biondi hanya meraih tempat ketiga yang menyakitkan dalam nomor pertamanya, yaitu gaya bebas 200 meter. Dalam nomor berikutnya, gaya kupu-kupu 100 meter, Biondi dikalahkan oleh perenang lain yang meraih medali emas karena berusaha lebih keras pada 1 meter terakhir. Para komentator olahraga menduga kekalahan-kekalahan itu akan mematahkan semangat Biondi dalam nomor-nomor berikutnya. Tetapi Biondi bangkit dari kekalahan dan merebut medali emas dalam kelima nomor berikutnya. Salah seorang pengamat yang tidak terkejut akan kebangkitan Biondi adalah Martin Seligman, seorang ahli psikologi di University of Pennsylvania yang telah mengetes Biondi untuk masalah optimisme setahun sebelumnya. Dalam sebuah percobaan yang dilakukan bersama Seligman, pelatih renangnya memberitahu Biondi catatan waktu yang lebih buruk daripada yang sesungguhnya dicapai Biondi. Kendati feedbacknya mengecewakan, ketika Biondi diminta beristirahat dan mencoba lagi, penampilannya bahkan lebih bagus lagi. Tetapi, ketika anggota-anggota tim lainnya yang diberi catatan waktu buruk, tapi palsu mencoba lagi, catatan waktu mereka justru lebih buruk pada kali kedua. Angka tes anggota tim lainnya ini memperlihatkan bahwa mereka adalah orang yang pesimistis. Optimisme, seperti harapan, berarti memiliki pengharapan yang kuat bahwa segala sesuatu dalam kehidupan akan beres kendati ditimpa kemunduran dan frustrasi. Dari titik pandang kecerdasan emosional, optimisme merupakan sikap yang menyangga orang agar jangan sampai terjatuh ke dalam kemasabodohan keputusasaan atau depresi bila diadang kesulitan. Dan seperti halnya harapan, optimisme membawa keuntungan-keuntungan dalam kehidupan. Tentu saja optimisme itu harus realistis, karena optimisme yang terlampau naif dapat mendatangkan malapetaka. Seligman mendefinisikan optimisme dalam kerangka bagaimana orang memandang keberhasilan dan kegagalan mereka. Orang yang optimistis menganggap kegagalan disebabkan oleh sesuatu hal yang dapat diubah, sehingga mereka dapat berhasil pada masa-masa mendatang. Sementara orang yang pesimistis menerima kegagalan sebagai kesalahan mereka sendiri, menganggapnya berasal dari pembawaan yang telah mendarah daging yang tidak dapat mereka ubah. Kedua pola yang berlainan ini mempunyai implikasi yang kuat terhadap bagaimana orang menyikapi hidup. Misalnya, menanggapi kekecewaan seperti lamaran kerjanya ditolak, orang optimis cenderung menyikapinya dengan respon yang aktif dan tak putus harapan, merencanakan suatu tindakan, atau berusaha mencari pertolongan dan nasihat. Mereka melihat kegagalan sebagai sesuatu yang dapat diperbaiki. Sebaliknya, orang pesimis menyikapi kegagalan semacam itu dengan menganggap bahwa tak ada yang dapat dilakukan untuk membuat segalanya lebih baik di masa-masa mendatang. Dan dengan demikian, mereka tidak melakukan apa-apa untuk memecahkan masalah itu. Mereka memandang kegagalan tersebut disebabkan oleh sesuatu yang merupakan cacat pribadi yang akan selalu menimpa kehidupan mereka. Salah satu bukti paling menonjol tentang manfaat optimisme untuk memotivasi orang adalah studi yang dilakukan Seligman terhadap tenaga-tenaga penjual polis asuransi di perusahaan MetLife. Sanggup ditolak tanpa merasa sakit hati merupakan hal esensial dalam segala bentuk penjualan, terutama untuk produk seperti asuransi, yang rasio antara tidak dan ya-nya amat mengecilkan hati. Karena alasan ini, kurang lebih 3/4 tenaga penjual asuransi berganti pekerjaan pada 3 tahun pertama. Seligman menemukan bahwa tenaga penjual baru yang pada dasarnya bersifat optimis dapat menjual polis asuransi 37% lebih banyak dalam 2 tahun pertama mereka terjun dalam pekerjaan tersebut daripada tenaga penjual yang pesimistis. Dan selama tahun pertama, kaum pesimis yang meninggalkan pekerjaan itu berjumlah 2 kali lipat daripada yang optimis. Seligman menjelaskan bahwa tenaga penjual baru yang pada dasarnya bersifat optimis dapat menjual polis asuransi 37% lebih banyak dalam 2 tahun pertama mereka terjun dalam pekerjaan tersebut daripada tenaga penjual yang pesimistis. Dan selama tahun pertama, kaum pesimis yang meninggalkan pekerjaan itu berjumlah 2 kali lipat daripada yang optimis.
Selain itu, Seligman meyakinkan MetLife untuk mempekerjakan secara khusus kelompok pelamar yang memiliki skor tinggi pada tes optimisme, tetapi gagal pada tes penyaringan biasa. Penjualan kelompok istimewa ini 21% lebih banyak daripada kelompok pesimis dalam tahun pertama, dan 57% lebih banyak dalam tahun kedua. Keberhasilan optimisme membuat perbedaan semacam itu dalam keberhasilan penjualan membuktikan bahwa optimisme merupakan sikap cerdas secara emosional. Setiap penolakan yang diperoleh tenaga penjual adalah kegagalan kecil. Reaksi emosional terhadap kegagalan tersebut sangat penting bagi kemampuan mempertinggi motivasi untuk tetap bertahan. Bila penolakan-penolakan terus menumpuk, semangat kerja dapat merosot dan semakin lama semakin tak bernafsu menghubungi calon pembeli. Penolakan semacam itu amat sulit diterima oleh orang pesimis yang mengartikannya sebagai "aku gagal, aku takkan pernah menjual." Suatu penafsiran yang tentu memicu sikap masa bodoh dan menyerah, kalau bukan depresi. Kaum optimis di pihak lain akan berkata, "Pendekatanku pasti keliru," atau "orang itu pasti sedang tidak enak hati." Dengan memandang bahwa bukan dirinya, melainkan suatu hal dalam situasi itu sebagai alasan kegagalannya, ia dapat dengan mudah mengubah pendekatannya ketika menghubungi kembali si calon pembeli. Sikap mental orang pesimis menjurus pada keputusasaan. Sikap mental orang optimis memancarkan harapan. Salah satu sumber mengapa orang berpikiran positif atau negatif barangkali merupakan temperamen bawaan. Tetapi, temperamen dapat dibentuk oleh pengalaman. Optimisme dan harapan, seperti halnya patah semangat dan putus asa, dapat dipelajari. Yang mendasari keduanya adalah suatu pandangan yang oleh para ahli psikologi disebut pendayagunaan diri. Keyakinan bahwa orang mempunyai penguasaan akan peristiwa-peristiwa dalam hidupnya dan dapat menghadapi tantangan sewaktu tantangan itu muncul. Mengembangkan kecakapan apapun akan memperkuat rasa pendayagunaan diri, membuat seseorang rela menanggung risiko dan berupaya mencari tantangan yang lebih berat. Dan pada gilirannya, mengatasi tantangan-tantangan ini akan meningkatkan rasa pendayagunaan diri itu. Sikap ini membuat orang lebih cenderung untuk berusaha sebaik-baiknya memanfaatkan keterampilan-keterampilan apa saja yang mereka miliki, atau untuk melakukan apa-apa saja untuk mengembangkan diri. Jadi, bab kecakapan utama sebab optimisme motivator utama dalam buku Emotional Intelligence karya Daniel Goleman mengajarkan kita bagaimana orang yang memiliki sikap optimisme selalu lebih berhasil dalam semua aspek kehidupan jika dibandingkan dengan orang dengan sikap pesimisme. Untuk mendapatkan buku Emotional Intelligence karya Daniel Goleman, klik tautan pada deskripsi video ini untuk melakukan pembelian secara online di bellbook.com. Bellbook.com adalah toko buku online yang sudah berdiri sejak tahun 2009 dan melayani pengiriman ke seluruh wilayah di Indonesia.